Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu manusia, nilai moral, dan hukum. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Eka Nidya Putri dan teman-teman saya Lailatul Rofiqah, Husnia Atifah, Aliana Bila, dan Reni Sulistiawati. Yang pertama adalah hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai moralitas dan hukum. Yang pertama yaitu hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai. Manusia dalam kehidupan sehari tidak terlepas dari nilai pada hakikatnya. Nilai berkaitan dengan anggapan terhadap baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas. Sedangkan cara untuk menentukan sesuatu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat, sehingga tak heran apabila antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan mengenai tata nilai. Semua itu terjadi karena ada nilai manfaat. Untuk dapat memahami hakikat nilai, berikut adalah pengertian nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Albert, mengemukakan bahwa nilai adalah suatu keyakinan yang melandasi seseorang untuk bertindak berdasarkan pilihannya. Yang kedua, menurut Kimball Young, mengemukakan bahwa nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Dan yang kedua, menurut Awe Green, menyatakan bahwa nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Yang keempat, menurut Woods, menyatakan bahwa nilai merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarah ke tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menurut M.Z. Lawang, menyatakan bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. Nilai itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu nilai yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Yang pertama, yaitu nilai itu objektif. Menurut aliran idealisme, disebut juga dengan aliran objektivitas. Nilai itu objektif dan ada pada setiap sesuatu. Tidak ada yang diciptakan di dunia tanpa ada suatu nilai yang melekat di dalamnya. Hanya saja, terkadang manusia sendiri yang tidak atau belum tahu tentang nilai dari objek tersebut. Yang kedua, nilai itu subjektif. Nilai suatu objek terletak pada suatu subjek penilaian. Misalnya, air sangat bernilai daripada emas bagi orang yang tengah kehausan di padang pasir. Bahkan orang itu bersedia menukarkan emas yang ia miliki dengan sebotol kecil air. Padahal di tempat ia berada sebelumnya, air adalah objek yang sangat mudah diperoleh. Selain itu, memiliki sifat, nilai juga memiliki ciri. Menurut Bambang Daroso dan Suyatmo tahun 1990, nilai memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama,
suatu realitas yang abstrak atau tidak ditangkap melalui indera, tetapi ada. Yang kedua, normatif, seperti yang seharusnya, ideal, atau yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu berfungsi sebagai daya dorong manusia atau motivator. Nilai inilah yang mendorong manusia berbuat sesuatu. Selanjutnya, menurut Rockcatch dan dalam Budi Juliarti di tahun 2014, nilai itu sendiri berfungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar, meliputi, membimbing, memengaruhi, mengarahkan individu, melakukan evaluasi dan membuat keputusan. Yang kedua yaitu rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu kunci motivasi dengan mengarahkan tingkah laku individu dan mengekspresikan kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu hakikat, fungsi, dan perwujudan moral. Menurut bahasa Latin, moral berasal dari kata mores yang artinya adat, kebiasaan. Sementara dalam bahasa Yunani, moral adalah ethos atau etika, yaitu ajaran tentang baik buruk dan diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan pengertian moral dalam bahasa Indonesia adalah akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Selanjutnya yaitu manfaat moral. Moral berfungsi sebagai landasan atau patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarganya. Menurut Sumaryono, dalam Budi Juliarti mengklarifikasikan moralitas dalam sebagai berikut. Yang pertama adalah moralitas objektif. Moralitas objektif adalah moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia sebagaimana apa adanya. Dengan contoh, membunuh merupakan kegiatan terlarang apapun alasannya. Yang kedua adalah moralitas subjektif. Moralitas subjektif adalah moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia sebagaimana adanya karena dipengaruhi oleh sejumlah pelakunya, seperti emosional, latar belakang pengetahuan, dan sebagainya. Contoh yaitu korupsi. Korupsi adalah perbuatan curang atau jahat. Namun, pelaku bisa dibebaskan jika berpengaruh. Yang ketiga yaitu moralitas intrinsik. Moralitas intrinsik adalah moralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan atas benar atau salah, baik atau buruk, berdasarkan hakikatnya dan terlepas dari hukum positif yang berlaku. Contoh, jika orang sudah bekerja, maka berilah gaji yang sudah menjadi haknya. Dan yang keempat, yaitu moralitas ekstrinsik. Moralitas ekstrinsik adalah moralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan atas benar atau salah, baik atau buruk, berdasarkan hakikatnya tergantung dari hukum positif yang berlaku. Dengan contoh, larangan menggugurkan kandungan dan terdapat UU yang berlaku. Dan selanjutnya yaitu hakikat, fungsi, dan perwujudan hukum. Hakikat hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan
mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan sehingga Pemeo ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum, adalah tepat. Lebih jelasnya, berikut pengertian hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Plato, menyatakan bahwa hukum adalah sistem peraturan yang teratur, tersusun baik, serta mengikat masyarakat. Dan yang kedua, menurut Aristoteles, menyatakan bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. Dan yang ketiga, menurut Van Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum adalah gejala sosial dan tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan yang keempat, menurut Austin, menyatakan bahwa hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Selanjutnya ada fungsi hukum. Yang pertama yaitu sebagai alat pengantar tata tertib hubungan masyarakat, kemudian sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, yang ketiga sebagai sarana penggerak pembangunan, yang keempat sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, kemudian sebagai alat penyelesaian sengketa, dan yang terakhir yaitu memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Next. Karakter norma hukum menurut Suerapto dan Maria Farida tahun 1998. Norma hukum bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma hukum datangnya dari luar diri manusia. Norma hukum dapat dilekatkan sanksi pidana ataupun sanksi paksaan secara fisik. Next. Selanjutnya ada perbedaan norma hukum. Hukum memiliki perbedaan dengan norma-norma sosial lainnya, yaitu yang pertama ada norma hukum datangnya dari luar diri, yaitu dari kekuasaan atau lembaga resmi yang berwenang. Yang kedua, norma hukum dilekatkan oleh sanksi pidana secara fisik dan langsung dilaksanakan oleh aparat negara. Yang ketiga, aturannya pasti tertulis, biasanya dalam bentuk undang-undang atau pasal. Yang keempat, mengikat semua orang. Yang kelima, memiliki alat penegak aturan. Dan yang keenam, dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti lembaga penegak hukum. Dan yang terakhir, memiliki sanksi yang berat. Ciri norma lainnya yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Cirinya yaitu terkadang aturannya tidak pasti dan tidak tertulis. Ada atau tidaknya alat penegak tidak pasti, dibuat oleh masyarakat, bersifat tidak terlalu memaksa, kemudian sanksinya terkesan ringan. Baik, selanjutnya yaitu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Pada dasarnya, hakikat keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI tahun 2008, adil diartikan sebagai perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain yang semestinya harus diterima oleh pihak lain, dan adil adalah sifat perbuatan manusia. Selanjutnya ada konsep adil. Konsep adil atau tidak sewenang-wenang baru memiliki kejelasan bentuk apabila sudah diwujudkan dalam perbuatan nyata dan nilai yang dihasilkan atau akibat yang ditimbulkannya. Situasi dan kondisi nyata juga ikut menentukan perbuatan adil manusia. Contohnya, orang tua memberi biaya transportasi kepada kedua anaknya. Anaknya pertama diberi sekitar 4.500 sehari karena SMA-nya jauh.
dan anak kedua diberi 1.500 karena jaraknya lebih dekat. Orang tua sudah termasuk adil dan jujur. Selanjutnya, adil bersifat kodrati, artinya sudah dibekali oleh Tuhan kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan manusia. Adil bersumber pada unsur rasa dari dalam diri manusia yang didukung oleh akal sehat dan diwujudkan pada perbuatan. Kemudian, sehingga rasa keadilan mendorong manusia untuk berbuat benar atau akal, berbuat baik, rasa, berbuat jujur, karsa, dan bermanfaat. Next. Selanjutnya, hakikat ketertiban. Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti aturan atau peraturan yang baik menurut KBBI tahun 2008. Sementara jika dikaitkan dengan hukum, maka tertib hukum berarti aturan yang bertalian dengan hukum. Jika ditambahkan awalan ke dan akhiran an, maka tertib menjadi ketertiban, yang artinya aturan atau peraturan, kesopanan, perilakuan yang baik dalam pergaulan, dan lain-lain. Next. Tertib dan disiplin adalah hal yang sangat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Jika suatu demikian, maka ketertiban akan tercipta. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketertiban adalah kehidupan yang menghargai setiap aturan yang berlaku di lingkungan. Ketertiban perlu diterapkan di lingkungan, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun di masyarakat, agar selalu tercipta suasana rukun dan damai. Jika ketertiban sudah tercipta, maka ketertiban itu sendiri nantinya akan bermuara pada tumbuhnya kesejahteraan yang meliputi perolehan akan kemakmuran dan kedamaian. Next. Selanjutnya yaitu hakikat kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan dambaian bagi setiap individu di dunia. Kesejahteraan berarti manusia sudah berada pada kondisi baik, makmur, dan mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri. Yang pertama, umum, kesejahteraan merujuk pada kondisi ketika orang-orang dalam keadaan yang baik, makmur, sehat, dan damai. Yang kedua, ekonomi. Kesejahteraan dihubungkan dengan keuntungan benda atau materi. Yang ketiga, hubungan dengan kebijakan moral, kesejahteraan sosial merujuk pada terjangkaunya pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kesejahteraan sangat berhubungan erat dengan berbagai macam aspek, termasuk ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Bahkan hubungan tersebut bisa saling merangkai antara satu dengan lainnya. Contohnya, hubungan antara aspek ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat akan berkaitan dengan aspek sosial. Jika pertumbuhan ekonomi baik, maka tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat. Peran pemerintah sangat penting dalam upaya mewujudkan hal tersebut dengan menyeimbangkan antar ekonomi, sosial, hukum, dan aspek lainnya. Prioritas langkah kebijakan pemerintah yang pertama ada penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi. Kedua, peningkatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketiga, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta demokrasi dan keamanan nasional. Dengan adanya hukum yang adil, reformasi birokrasi akan lebih kukuh. Selanjutnya, ada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan memberikan perhatian dan bimbingan, bukan menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara memberikan motivasi kepada para pekerja untuk lebih berinovasi dan memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik lagi. Permasalahan nilai, moral, hukum dalam masyarakat dan negara. Permasalahan nilai berupa pelanggaran nilai, yaitu nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut. Tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan pelanggaran atas nilai itu sendiri. Contohnya, pelanggaran terhadap nilai toleransi antar umat beragama di Indonesia. Permasalahan moral berupa pelanggaran moral. Aspek moral tidak kalah penting bagi aspek-aspek lain yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Moral yang dimiliki masing-masing individu juga akan berpengaruh bagi orang lain. Contohnya, seseorang akan ikut terpengaruh ke tindakan yang dimiliki temannya. Jika positif, akan ikut positif, dan begitu pun sebaliknya. Anak-anak cenderung mengikuti apa yang diperbuat orang tuanya dan menganggap itu contoh bagi mereka.
Permasalahan hukum berupa pelanggaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri tanpa paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk dalam hukum yang berlaku. Disinilah letak permasalahan hukum itu karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Di sisi lain, hukum diciptakan untuk menguntungkan satu pihak dan menyengsarakan pihak lainnya. Contohnya, mengendarai motor tanpa menggunakan helm, membawa kendaraan tanpa SIM, dan lain-lain. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.